Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah Mukaramun wa mustaramun hadratul habaib wa nakhusu bi dzikrih guru kita Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mata'anallah bitul hayati syarifah Habib Hasan Segaf, Habib Agil Segaf mata'anallah bitul hayatihi wa syarifah, juga para alim wal ulama, para tokoh masyarakat wa nakhusu bi dzikrih, orang tua kami Guru Sofani Kumar, dan juga khususnya buat Ketua Masjid Al-Munawwar Haji Ahmad Sobikan, beserta para pengurus Masjid Al-Munawwar, para hadirin hadirat, mudah-mudahan malam hari ini menjadi sebab diampunkannya dosa kita semua, diangkatnya derajat kita semua, dikabulkannya hajat kita semua, dan mudah-mudahan malam hari ini juga menjadi sebab kabar gembira bagi kita kalau kita kelak bersama Nabi Muhammad SAW dunia sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kami mewakili Majlis Rasulullah SAW Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Haji Ahmad Sobikan beserta para pengurus masjid yang sudah mau memberikan kesempatan bagi kami, kita semua Majlis Rasulullah SAW, untuk dapat memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjalin abadi sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ajaran kami yang sengaja ataupun tidak, baik dari sikap, ucapan, perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit juga kita mengenalkan kembali Majlis Rasulullah SAW yang dibangun oleh Sayyidina Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, kalau tidak salah dimulai dari tahun 98. Beliau setelah kepulangan dari Tarim, Hadramut, negara Yaman, sampai ke Indonesia, beliau memulai dakwahnya dari rumah ke rumah, musola ke musola, masjid ke masjid. Wa subhanallah, masjid yang menerima beliau bahkan sampai sekarang namanya Masjid Al-Munawwar. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa rutinan di Masjid Al-Munawwar. Jadi biar benar-benar sama seperti Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa di Masjid Al-Munawwar. Dan insyaallah malam hari ini juga beliau pun mandang kita, karena perjuangan beliau waktu itu Masjid Al-Munawwar yang beliau isi saat itu tidak seramai seperti sekarang. Dari rumah ke rumah 3, 4, 7 orang, mulai pindah musola ke musola. Terakhir beliaunya masih hidup itu sudah puluhan ribu setiap minggunya. Setiap minggunya, bukan setiap tahunnya, tapi setiap minggunya. Itu pun kalau bisa nolak orang datang, jangan datang, karena udah kepenuhan kawasan masjidnya. Karena apa beliau ngebangun masjid ini, majelis ini? Karena kecintaan yang begitu besar kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hidupnya bahkan meninggalnya itu untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau meninggal, bukannya sepi itu majelis, bukannya orang malas datang, makin besar yang datang. Bahkan sekarang cabangnya di mana-mana. Setiap pulau yang ada di Indonesia, khususnya dari Sumatera, Lampung, itu ada Majlis Rasulullah. Masuk pulau ke Jakarta, jelas pusatnya. Masuk pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya ada. Masuk Kalimantan ada. Masuk lagi Sulawesi ada, terus sampai ke Papua, bahkan menjadi target dakwah beliau. Itu untuk Indonesia. Tapi untuk luar negerinya, Malaysia, kemudian Singapura, Hong Kong. Hong Kong, jangan Cina, Hong Kong. Kalau Cina itu kayaknya nanti ada yang salah paham. Hong Kong, Australia, kemudian Maroko, Afrika, dan seterusnya, nggak tahu banyak. Kebetulan kita juga tahunya dari mertua beliau saat ada perkumpulan di Jakarta setelah haul di Cidodol kurang lebih 4 tahun yang lalu. Beliau bilang ngumpul semua ketua Majlis Rasulullah dari Indonesia sampai mancanegara. Loh kok bisa begitu, semuanya berbondong-bondong? Karena besarnya cinta Habib Mundir kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah beliau wafat pun langsung gurunya yang ngambil alih majlis tersebut. Sehingga insya Allah semua yang pakai seragam Majlis Rasulullah, yang tergabung dalam Majlis Rasulullah khususnya,
itu dapat pandangan khusus dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita semua terhubung insyaallah sama beliau sampai ke Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang berbondong-bondong. Satu orang saleh pernah bilang, saat kamu cinta gurumu itu biasa. Kalian semua cinta sama gurunya itu biasa. Guru kalian meninggal, kalian tahlilkan kewajiban. Anak durhaka nggak ngedoakan orang tuanya. Tapi saat kamu yang meninggal, kemudian gurumu yang menguruskan setelah wafatmu, bahkan mengambil alih kembali tugas dakwahmu, berarti kamu memiliki suatu sir yang tidak dipunyai teman-temanmu yang lain. Ini menunjukkan keluhuran akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai ke Habib Mundir disebarkan ke kita. Itu nunjukin besarnya rahmat yang Allah berikan kepada Nabi sampai ke Habib Mundir baru disebarkan ke kita. Dan mudah-mudahan majlis Rasulullah SAW yang di Balikpapan ini terus terhubung dengan beliau-beliau sampai ke Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan juga menjadi sebab pandangan rahmah dari Allah sendiri buat kita. Bahkan beliau berkali-kali ngasih kabar gembira buat orang yang terhubung dengan majlis Rasulullah. Di antara krunya khususnya mereka yang badlun nufusi ma'an nafaisihana, kata Sayyidil Habib Umar, yang mudah baginya untuk mengorbankan jiwa, raga, harta bendanya untuk berjuang di jalannya Allah dan Nabi Muhammad di majlisnya Rasulullah SAW seperti ini. Itu beliau ngasih kabar gembira apa? Nabi Muhammad SAW sudah memegang nama antum sekalian beserta nama orang tua antum. Itu sudah dipegang oleh Nabi Muhammad, kata Sayyidil Habib Mundir, dan insyaallah kita juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan sedikit kita tambahkan taklimnya kita seperti biasa malam Jumat kita ngebaca kitab Ayyuhal Walad al-Imam Ghazali rahimahullah taala wa nafallahu bi ulum fi darin amin, agar kita suluknya, jalannya kita menuju Allah itu benar. Terakhir kita sudah dikasih tahu sama beliau, dinasihati beliau, hati-hati sama hal-hal yang bid'ah. Yang bid'ah itu artinya yang tidak sesuai dengan syariat. Bukan berarti martabak telur itu bid'ah. Kalau telurnya halal, tepungnya halal, minyaknya halal, digorengnya pun halal, ngedapetinnya halal, begitu dikocok jadi satu semua, digoreng jadi martabak, kok moro-moro jadi bid'ah? Bukan begitu maksudnya. Hal yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti mungkin dia ngegambarkan Allah. Kita pernah ngebaca di satu artikel, Allah itu turun ke langit dunia katanya dengan rambut yang gondrong, yang agak bergelombang keriting-keriting, kemudian wajahnya tampan tanpa ada jenggotnya. Nah ini bid'ah, ini yang nggak boleh. Atau sholat subuh 3 rakaat, saking semangatnya dia, saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau sholat subuh 3 rakaat. Loh kenapa? 2 rakaatnya aja sudah besar pahalanya, apalagi kalau saya tambah 1. Ini juga bid'ah. Atau memiliki istri yang sah di saat itu lebih dari 4, itu bid'ah. Artinya Nabi Muhammad dikasih Allah kelebihan, selain Nabi Muhammad cukup 4. Kalau pengen kawin lagi ceraikan 1 tambah 1. Itu maksudnya. Kalau lebih dari itu jatahnya, maka itu keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan sini, wa alam anna ba'dha masaili kallati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Dan ketahuilah bahwasanya sebagian pertanyaanmu wahai anakku yang sudah kita bahas berbulan-bulan yang lalu, ini kitab ditulis beliau karena ada salah satu murid beliau yang puluhan tahun bersama beliau merasa ilmu saya ini banyak tapi kok enggak manfaat. Kira-kira nanti mana yang nemenin saya di dalam kubur? Ada jawaban beliau di awal-awal, bangun malam, kemudian mengamalkan ilmu yang kamu punya. Sama seperti orang punya pedang bagus, yang nempa itu empu gandring. Tentu bagus tuh tempaannya tuh. Ya bagus kan ya, empu gandring tuh kalau ngenempa kan bagus banget. Atau pokoknya bagus tempaannya dia. Kamu punya 20 pedang, tapi kamu nggak punya ilmunya, nggak tahu cara makainya, percuma. Artinya setiap ilmu yang kalian dapatkan harus diusahakan, diamalkan. Tadi kita senang banget masuk sini nih, subhanallah, kita perhatiin satu-satu yang masuk masjid kaki kanan semua. Artinya akhlak nabawi yang sering kita sampaikan mulai dipakai. Mulai sadar masuk masjid kaki kanan, kaki kanan, kaki kanan.
Ada sebagian yang masuk sholat dulu, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bagi yang tidak mau sholat nggak apa-apa, tapi ada caranya biar dapat pahala kurang lebih sama yang sholat. Gimana caranya? Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali, baru duduk. Itu guru-guru kita sering kasih contoh. Nanti satu saat beliau sholat, satu saat beliau nggak sholat. Lo apa meninggalkan sunnah? Enggak, kata beliau. Jadi begitu masuk kaki kanan, kita nggak sempat sholat, langsung aja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini akhlak begini, amal yang diamalkan begini nih, itu bakal jadi rahmah nanti penyelamat kita di akhirat. Nanti saat ditanya sama Allah, mana yang pernah ngamalkan masuk masjid ngikuti Nabi Muhammad? Kaki kanannya mana? Oh, angkat tangan semua saya ya Allah. Itu bakal ditanyakan. Kan pertanyaannya, apakah kamu kenal Nabi Muhammad? Di dalam kubur nanti begitu. Al-Imam Bukhari mengatakan, beliau meriwayatkan satu hadis, kata Nabi Muhammad SAW bersabda, aksiru salata alayya fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni. Ayo perbanyak baca salawat kepadaku, karena nanti yang pertama kali kalian bakal ditanya dalam kubur tentang aku, kata Nabi Muhammad. Tentang aku itu bukan ilmu yang ngejawab nanti, bukan kita siapkan contekan dulu, wasiat sama istri, sayang nanti siapkan contekan, man rabbuka, Allah jawabannya, man nabiyuka, Muhammad SAW. Habis itu masukkan dalam kafan biar saya bisa ngejawab kalau malaikat tanya. Lah, bukan begitu. Tapi semakin besar cintamu, sholawatmu kepada Nabi makin banyak, semakin besar pula semangatmu mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itu yang mudahkan kita nanti untuk menjawab pertanyaan dalam kubur. Maka tadi pas masuk, Masya Allah. Nah, itu yang ditanyakan oleh murid beliau, artinya diamalkan walaupun sedikit. Nah, semua itu, kata beliau, yang bakal menenangkan kamu di dalam kubur, itu nggak bisa dijawab dengan tulisan dan ucapan aja. Tapi itu semua perantara intabluk tilkal halat ta'rif mahya. Kalau kamu sampai kepada keadaannya orang-orang soleh, keadaannya para aulia Allah, keadaannya para sahabat tadi, yang mau ditusuk 75 pedang bodo amat, yang mau ditaruh batu besar di tengah padang pasir mereka nggak kesakitan, yang cintanya begitu besar kepada Allah dan Rasulnya, itu semua nggak bisa dijabarkan dengan ucapan atau tulisan. Wa illa fa'ilmuha minal mustahilat, karena mustahil mau dijelaskan begini. Contoh, Anda bilang ini air es dingin, kalian nggak bisa percaya ini dingin kecuali dirasakan. Itu maksudnya beliau. Li'annaha dzawqiyah, karena ini ilmu dzauq, harus dirasakan, minum dulu. Oh iya benar dinginnya, subhanallah. Padahal airnya sama-sama bening, tapi kok yang ini dingin? Karena ini air es dari kulkas. Begitu. Jadi ini ilmu dzauqiyah. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan la yastaqim wasfu bil qaul. Dan orang yang enggak pernah mau ngerasakan, mau memiliki dzauq, perasaan yang besar untuk Allah dan Nabi Muhammad, maka nggak bisa dijelaskan kepada dia dengan ucapan. Contoh, ini sering kita ingatkan. Coba kalian lihat Guru Sofani itu umurnya sudah Masya Allah 40 lebih. Kita mudahkan aja boleh guru lah. Tapi semangatnya luar biasa. Hadir di mana-mana majelis Rasulullah ada. Kecuali sakit, bila kemarin WhatsApp, Habib maaf nggak bisa hadir. Makanya kita bacain salat busyra, wah subhanallah sembuh sekarang. Ini dzauqiyah, apa yang memacu beliau untuk semangat? Guru kita Habib Ali, Habib Hasan, bahkan almarhum Sayyidil Habib Mundir. Habib kok bisa Habib datang terus ke majelis Rasulullah, pakai kursi roda iya, ranjang rumah sakit iya, bawa infus iya. Kok bisa? Ini ilmu dzauqiyah. Nggak bisa kita bilang gampang itu ikutin, bohong. Kamu kerja sedikit capek, Beb, maaf Beb ya, Anda nggak bisa, capek banget Anda kerja hari ini. Baru mau bilang gampang. Ini ilmu dzauqiyah itu berat. Makanya mesti, kata beliau sebelumnya, mujahadah, dipaksa, ngantuk berangkat, capek berangkat, sakit berangkat, mujahadah, dipaksa dulu. Dari yang awalnya terpaksa, itu bakal jadi kecintaan, jadi kebutuhan. Ya Allah, nikmat saya di sini ternyata. Oh ya Allah, enaknya. Oh pantas
Orang-orang soleh itu kok mereka begitu takbir Allahu Akbar, padahal mereka gerakannya cepat, nggak kayak kita yang sok-sokan khusyuk. Allahu Akbar. Tidur sekalinya. Mereka nggak Allahu Akbar. Saya kalau ngelihat Sayyidil Habib Umar itu sholat subhanallah, atau ngelihat Habib Abdullah Bahrun sholat, nggak kayak kita yang sok-sokan khusyuk. Allahu Akbar. Beliau santai sholat, tapi air matanya nggak putus netesnya, nggak putus netesnya. Kenapa? Dzauqnya sudah dapat, dzauqnya itu sudah ada. Nah ini mesti kita latih dengan mujahadah. 2 rakaat pertama kita sholat sunnah nggak bisa nangis sama Allah, tambah lagi 2 rakaat. Nggak bisa lagi nangis terus, tambah. Tahadus bin nikmah. Kami pernah coba waktu itu, ayat yang saya baca itu cuma ayat pertama setelah Fatihah baca Alhaakumut Takasur, ayat kedua baca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu mungkin berapa kali salam sampai kita dapat nangis. Sebelum kita sholat, habis isyanya itu kita hafalin dulu artinya. Karena waktu itu kan belum banyak hafal kosakata bahasa Arab. Kita hafalin dulu artinya. Dan perlu diketahui, saya waktu mondok tahun 2003-2004 itu uang jajan saya sudah sekelas pegawai negeri sipil, sekitar 4-5 juta. Jadi begitu sholat baca Alhaakumut Takasur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyak harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalau sawfa ta'lamun, kamu pasti bakal ngelihat, bakal tahu nanti apa yang bakal kamu temui dalam kubur. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, benar kamu bakal nemuin nanti dalam kubur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kamu bakal tahu nanti, sampai diwanti-wanti sama Allah. Terakhir, tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im, kalian bakal ditanya nanti nikmat tadi. 2 rakaat pertama kita nggak nangis. Rakaat kedua kita baca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kamu mau lihat nggak orang yang dustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu loh orang yang suka merendahkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang nggak mau ngajak orang makan aja. Orang miskin nggak mau dikasih makan sama dia. Jangan ngasih makan, nyuruh orang, maaf, itu loh kamu kan ada uang, sana coba santunin orang fuqara masakin, nggak mau. Itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sampai akhir, wa yamna'unal ma'un, orangnya pelit minjemin barang-barang hari-harinya, seperti panci, ember, atau tetangganya mau pinjam tangga, nggak ada, padahal tergantung tangganya di situ. Itu apa? Itu cuma gambar katanya. Itu kita 2 rakaat pertama 2 ayat itu aja terus dibaca, Fatihah, Alhaakumut Takasur. Rakaat kedua Fatihah itu 2 rakaat sampai kita bisa ngerasakan, oh begini rasanya nangis di dalam sholat. Habis itu nggak pernah lagi sholat malam. Waktu itu nggak pernah lagi sholat malam. Kenapa? Rasanya itu kok belum waktunya, karena waktu itu emang masih muda, tahun 2008 kali, 2007 2008. Itu dilatih. Itu hal yang mustahil kalau cuma dijabarkan. Apa sih enaknya nangis dalam sholat? Sama kita duduk termenung tengah malam pegang tasbih, Astagfirullahaladzim. 1 ucapan yang pertama belum nangis, 2 belum nangis. Sambil dirasakan, ingat saat kamu mengucapkan astagfirullah, kamu betul-betul hamba yang banyak dosa di hadapan Allah. Jangan mengucapkan astagfirullah jadi orang sombong. Gimana? Maaf, kakinya begini, astagfirullahaladzim. Ini contoh. Artinya dia megang rokok ambil begini, astagfirullahaladzim. Lu minta ampun apa ngajak ribut, kata Allah. Itu nggak bakal didapat kecuali dengan latihan. Terus mujahadah, ya Allah ngeliatin saya sekarang. Seperti kahalawatil hulu juga kata beliau. Manisnya sesuatu yang manis nggak bisa didapat kecuali apa? Dirasakan dulu. Rasakan. Oh, sekali nggak dapat, 2 kali nggak dapat, 3 kali nggak dapat, 4 kali nggak dapat, 5 kali nggak dapat. Oh, sekarang sudah dapat anak manisnya. Sama yang perokok, enak dia ngerokok.
Yang nggak ngerokok jangan ngehina perokok. Apa sih enaknya rokok? Rasain dulu baru kamu tanya. Artinya semua itu mesti kamu rasakan dulu. Kamu bakal sadar, oh saya ini ternyata lemah. Yang perokok bakal tahu dia lemah karena apa? Karena dia penyakitan. Yang nggak perokok pun dia juga sadar saya lemah. Kenapa? Karena ternyata nyawa saya Allah yang pegang. Sekuat-kuatnya saya hari ini, malam ini pengen hadir ke Masjid Al-Munawwar di Majlis Rasulullah. Nggak taunya tiba-tiba kesenggol nyamuk, sakit dia, kena demam berdarah. Yang gigit siapa? Nyamuk kecil. Nggak bisa hadir. Dia bakal sadar. Jadi mesti kita latih. Wa mararatul murri, juga pahitnya sesuatu, la tu'rafu illa bidzauq, kecuali dengan dirasakan. Oh rasanya apa? Namanya buah itu yang pahit itu, yang biasanya jus buat orang tua, mengkudu. Wah, itu masya Allah pahit. Pernah rasain nggak? Pernah. Rasain dulu baru ngomong. Oh iya pahit Bib. Juga kalau kita mau ngelatih mujahadah tadi, itu lebih ngerem diri kita. Ini akhlak yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya prinsip hidup. Beliau pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu prinsip yang dibawa Nabi Muhammad. Di antara tanda Islam, baiknya Islamnya seseorang, meninggalkan hal yang tidak dia yakini, yang dia nggak tahu manfaatnya, mudaratnya. Artinya dia nggak pernah rasakan, tinggalkan. Kadang kita kan sok tahunya lebih tinggi daripada keinginan kita untuk belajar. Contoh, tanggal 25 Desember ini bakal banyak ulama mendadak habis ini, masing-masing dengan argumennya. Saya nggak bilang ulama suknya, saya bilang kitanya. Menurut saya sih nggak apa-apa, orang nggak ini kok. Kamu nggak pernah belajar, nggak pernah ngedalamin satu kitab, pindah ke kitab yang lain, fahamin ucapan ulama satu dengan yang lain, memahami makna dari setiap apa yang mereka tulis. Tapi moro-moro, menurut saya nggak apa-apa kok kita ucapkan. Yang satu bilang, menurut saya sih nggak boleh, karena itu nggak pantas. Salah, tanya sama ulama sekitar kamu, itu yang benar. Beliau jawab A, pakai. Itu baru benar. Karena kita belum pernah masuk ke dalamnya. Tapi saat kita sudah masuk, kita bakal tahu. Nah ini mujahadah kita pun demikian. Setiap malam Jumat, namanya baca kitab Ayyuhal Walad, itu emang rasanya kayak diomelin sama Imam Ghazali. Kan begitu. Pengen kan jiwa kita kan tunduk. Ya harus begini. Semua yang beliau sampaikan begitu, seakan-akan oh berarti saya selama ini salah. Kenapa? Karena masih ada hawa di dalam diri kita. Ada ego. Maaf, kalau saya ngupil, saya main-mainin sendiri nggak apa-apa, nggak jijik. Bahkan antum pun begitu kan? Ada yang pernah jijik sama upilnya? Enggak, dia main-mainin. Tapi coba upil saya taruh, apa sih Habib jorok ih? Atau hingus-hingus. Haji, temannya hingusan kena dia, joroknya kamu nah. Tapi begitu dia yang hingus, haji. Karena ada sifat akunya, ini punya aku kok. Ini aku kok. Nah ibadah kita tuh masih banyak begitunya, makanya nggak bisa ngerasakan manisnya ibadah. Coba dibelajar, dibuang pelan-pelan. Nah ini kata beliau, Imam Ghazali bilang ke muridnya, kamu nggak bakal tahu manisnya ibadah, kamu nggak bakal tahu nikmatnya ibadah, kamu nggak bakal tahu nyamannya menghamba kepada Allah setelah kamu buang semua itu. Akunya kamu buang. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'ani majitu bih. Nggak sempurna iman kalian kecuali hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Bukan dia beribadah sesuai kemauan dia, tapi sesuai kemauan Nabi Muhammad, yang dibawa Nabi Muhammad. Wallahu alam bisawab. Jam mana mati ternyata jam 10 terus dari tadi. Itu jam 10:04. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita, jiwa kita nafsun mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang nanti kelak bakal kembali kepada Allah, sehingga Allah katakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi jannati wadkhuli rahmati, masuk ke dalam surgaku, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mumpung rame, sama-sama kita baca salat busyra. Kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya dalam sehat walafiat taat kepada dan Rasulnya. Dan buat orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah kumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, utang piutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan jodoh-jodoh, pasangan-pasangan yang saleh atau salehah, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki anak-anak dzurriyyah thayyibah, qurrata ainin Nabi SAW. Dan mudah-mudahan juga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bil qubul al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.